Pada dasarnya apa yang terjadi pada tahun 1844? Yesus memulai proses penghakiman. Dan Alkitab berkata di kitab Petrus, penghakiman dimulai di rumah Allah, dan kemudian pergi ke yang lainnya. Jadi saudara-saudara, Wahyu 14 mengatakan, takutlah akan Allah, karena telah tiba saat penghakimannya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dengarkan baik-baik. Pembersihan tempat kudus menunjuk pada sesuatu yang akan terjadi di surga. Tidak ada bait suci di bumi. Tempat kudus di bumi sudah dihancurkan. Tidak ada batu berdiri di atas batu di sana. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang akan terjadi ketika penghakiman berakhir? Penghakiman dimulai di tahun 1844. Apa yang terjadi ketika penghakiman berakhir? Ada saatnya ketika Tuhan akan berdiri dan berkata, ini sudah selesai. Barang siapa yang benar, biarlah tetap benar. Barang siapa yang cemar, biarlah ia tetap cemar. Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke surga. Saudara-saudara, di mana Yesus sekarang? Di tempat yang maha kudus di surga, melakukan apa? Melakukan pengantaraan untuk Anda dan untuk saya. Ketika Yesus menyelesaikan pengantaraan itu, apa yang terjadi? Dia akan berkata, ini sudah selesai. Dan kemudian, Dia datang kembali. Itulah akhirnya. Tidak ada lagi waktu untuk berubah. Saya ingin Anda pergi ke beberapa slide yang berikutnya dengan cepat. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Apakah Anda ingin Yesus datang? Pergi ke slide berikutnya. Tolong. Takutlah akan Allah. Karena telah tiba saat penghakimannya. Yesus berkata bahwa Injil akan diberitakan ke semua bangsa dan kemudian kesudahan akan datang. Saya juga percaya bahwa gereja dipanggil untuk memberitakan Injil ke setiap bangsa. Ke setiap kota, ke setiap orang, ke setiap beberapa kelompok, ke setiap desa, ke setiap kota. Ketika itu terjadi, Yesus akan datang. Saya percaya bahwa akan ada saatnya. Seperti yang Yesus katakan, saya memiliki domba lain, mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan datang ke kandang domba. Akan ada saatnya ketika banyak orang akan datang ke gereja. Dan Injil akan diberitakan kepada semua orang. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu, seperti yang dikatakan dalam Matius 24. Dan kemudian Yesus akan datang kembali. Ketika Yesus datang, dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, pikiran tidak dapat membayangkannya, kata-kata tidak dapat mengungkapkannya. Ini adalah hal-hal yang Tuhan sediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita hidup di masa sebelum kedatangan Yesus kedua. Anda melihat ke sekeliling dan Anda melihat apa yang terjadi. Bahkan, dikatakan bahwa seorang malaikat mengambil batu di Yesaya, dan melemparnya ke dalam air dan berkata, begitu juga Babel akan jatuh. Bagaimana batu itu masuk ke dalam air? Hilang. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Ibrani asli, tidak dikatakan, begitu juga Babel akan jatuh, tetapi dikatakan begitu juga ekonomi akan jatuh. Tahukah Anda bahwa dalam bahasa Ibrani aslinya, kata itu adalah ekonomi? Kata itu adalah ekonomi. Saya ingin Anda mendengar apa yang saya katakan. Apa kata itu? Perekonomian Babel. Begitu juga ekonomi Babel akan jatuh. Saudara-saudara, apakah Anda pikir ekonomi bisa jatuh seperti batu di dalam air? Itu bisa membutuhkan 1 hari, bagi ekonomi untuk runtuh. Kematian yang kita miliki, tidak akan berlangsung lama. Semua nubuatan, semua Yesus katakan dalam Matius 24. Malapetaka, bencana alam, dan angin puting beliung, dan terorisme, dan penyakit, dan wabah penyakit. Semuanya sedang terjadi. Sumber daya. Tetapi ada satu hal yang akan terjadi, Injil harus diberitakan dan hanya itu. Segala sesuatu yang lain sudah siap. Ekonomi siap runtuh. Segala sesuatu yang lain siap untuk runtuh. Ada satu hal yang akan terjadi, Injil harus diberitakan. Dan itu saja, kita hidup di waktu itu. Jangan menjadi buta. Anda lihatlah ke sekeliling, Anda mendengar ke sekitarmu dan Anda tahu. Kita hidup di saat itu. Yesus akan datang. Tidak ada waktu yang lama. Yesus berkata, segera. Dan kita harus berkata, segera. Bagaimana? Kapan Yesus datang? Yah, saya tidak tahu waktunya. Jangan tanya saya hari dan jamnya. Tetapi saya katakan kepadamu, segera. Anda melihat ke sekeliling, ini lebih cepat dari yang kita kira. Yesus akan segera datang dan nubuatannya akan digenapi. Dia memulai penghakiman. Dia siap untuk menyelesaikan penghakiman. Dan kemudian dia akan berkata, sudah selesai. Kita hidup sesaat sebelum kedatangan Yesus kedua. Dan sekarang kita hidup dalam masa penghakiman. Dan itu bukan berita buruk. Beberapa orang, saya takut akan penghakiman. Tidak, penghakiman adalah mungkin berita yang terbaik.
Maaf. Penghakiman adalah kata rizo yang artinya jika kita mengaku. Ia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan dari berapa banyak? Pengampunan. Memulihkan, menyucikan dan membawa Anda kembali ke keadaan semula. Membawa Anda kembali ke kebenaran yang kita miliki sebelum dosa. Bahkan, Yesus berkata, "Saya ingin Anda pergi ke ayat berikutnya. Saya melihat surga yang baru." Kata baru adalah kainos dalam bahasa Yunani, ini bukan berarti baru. Ini diterjemahkan dikembalikan ke keadaan semula. Itu terjemahannya. Dikembalikan ke aslinya. Bagaimana keadaan aslinya? Taman Eden sebelum dosa. Seperti yang Tuhan ciptakan, sempurna. Saya melihat kainos. Itu berarti langit dan bumi dikembalikan ke ciptaan yang semula. Langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus, turun dari sorga. Mari kita pergi ke slide berikutnya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah, dia akan tinggal dengan mereka." Mari kita pergi ke yang berikutnya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi tagihan, tidak ada lagi terorisme. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi flu. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, apakah Anda ingin berada di sana? Apakah Anda ingin berada di sana?